Saya membawakan satu tema, Tuhan dapat membuat seseorang itu menjadi hebat. Ya, bicara tentang hebat, ya tidak hanya dalam hal kekayaan, dalam hal pengetahuan, dalam banyak hal Tuhan bisa membuat saudara dan saya menjadi hebat. Siapa yang mau hebat sih? Angkat tangan. Tanpa ditanya juga pasti semua mau ya. Mau hebat. Nah, coba kita belajar dari tokoh Alkitab. Ya, kita ambil contoh tokoh Alkitab. Kita akan belajar pada Salomo. Ya. Nah, di dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 23, di situ dikatakan Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Ya, ada dua hal yang menonjol di dalam seorang Salomo. Hal kekayaan dan hal hikmat. Ya. Dikatakan tidak ada raja di bumi yang melebihi daripada Raja Salomo. Ya. Kalau mungkin dibandingkan dengan orang-orang terkaya di dunia sekarang ini, tidak melebihi daripada kekayaan Salomo. Ya. Siapa yang membuat Salomo bisa seperti itu? Tentunya Tuhan. Kalau kita pelajari di dalam Alkitab, yang membuat semua itu adalah Tuhan. Ya. Nah, coba kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 3. Bisa ditampilkan Yohanes 1 ayat 3. Coba kita baca sama-sama ya. Yohanes 1 ayat yang ketiga. Ya. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, kira-kira kalau saudaraku baca ini, apa yang kira-kira muncul dalam pikiran saudara? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, besar dari Tuhan. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Artinya yang mengendalikan semua hidup saudara dan saya adalah Tuhan. Ya. Kekayaan yang kita bisa miliki tidak akan pernah menyelamatkan kita. Pengetahuan yang kita miliki tidak akan pernah menyelamatkan kita. Kalau kita naik di Cugenang itu ada satu rumah yang roboh, itu ada 5 mobil di bawah. Ya, tidak menyelamatkan mereka. Ya, hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan saudara dan saya. Ya, kalau kita lihat segala sesuatu. Kalau kita lihat di ayat satunya, ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Siapa itu firman? Kalau kita lihat ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Nah, inilah yang kita peringati sekarang sebagai hari Natal. Lahirnya juru selamat, lahirnya firman itu. Firman itu adalah Allah sendiri. Makanya dikatakan tanpa Yesus tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Ya, semua atas kendali Tuhan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Kita merayakan Natal. Mungkin orang masuk bulan Desember, orang sudah merayakan Natal. Sampai sekarang masih merayakan Natal. Mungkin sampai Januari nanti merayakan Natal. Tapi pertanyaannya, apakah kita hanya mengenal Yesus yang masih bayi? Atau Yesus yang mampu membuat saudara dan saya menjadi hebat di dalam hidup kita? Hebat bukan berarti dalam hal kekuatan. Hebat bisa jadi berkat bagi banyak orang. Ya. Jadi berkat itu tidak hanya berbicara hal materi. Pengetahuan yang kita miliki, tenaga yang kita miliki, pikiran yang kita miliki, bisa kita bagikan pada orang lain, supaya orang lain juga mengalami perubahan di dalam kehidupannya. Nanti tanggal 20 kami akan satu tim ke Sulawesi.
perbatasan Palu dan Sulawesi Barat. Ya. Mungkin kita bayangkan Indonesia sudah merdeka 76 tahun, tapi di pelosok pulau-pulau masih ada orang yang belum bisa bahasa Indonesia. Masih ada orang yang hanya makan 1 kali sehari. Perjalanan masuk untuk menempuh itu dari jam 8 pagi tiba jam 4 sore untuk menjangkau mereka. Kalau firman Tuhan katakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu bukan hanya tanggung jawab seorang gembala, tapi tanggung jawab kita semua untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Kalau kita baca juga di dalam Wahyu 17 ayat 13 sampai 14, di situ dikatakan mereka seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala raja. Yesus yang kita percaya di dalam nama, yang sering kita doakan dalam nama Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala raja. Dia mampu melakukan segala perkara di dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, seringkali kita nggak percaya. Ya. Si banyak orang yang mencari kekayaan, mungkin ke Gunung Kawi, mungkin ke dukun-dukun. Padahal yang menjadikan segala sesuatu adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya. Kalau kita berpikir logika kita, ya, misalnya orang ada yang bisa menggandakan uang, kenapa dia enggak untuk dirinya sendiri gitu? Ya kan? Berarti siapa yang bodoh, dukunnya atau kita yang bodoh gitu? Kalau ada orang yang misalnya ada di Cipanas ini ada yang menggandakan uang, misalnya dari 1.000 bisa jadi 10.000, dari 1 juta bisa menjadi 10 juta, pasti semua tergiur. Kira-kira mana yang lebih cepat? Datang ke dukun yang bisa menggandakan uang atau datang kepada Tuhan? Mana yang, kalau saudara sakit, saudara berdoa dan saudara minum obat, mana yang duluan sembuh kira-kira? Mana yang duluan sembuh? Ayo. Jangan sampai kita bertahun-tahun jadi orang Kristen tapi kita meragukan kuasa Tuhan. Ya. Kira-kira mana yang lebih duluan sembuh? Kalau saudara sakit, saudara minum obat dan saudara berdoa, kira-kira mana yang duluan sembuh? Ya, pilihannya satu, nggak bisa pilihannya satu ya. Ya pasti yang lebih duluan sembuh ya minum obat. Ya, jadi yang lebih hebat mana, dokter atau Tuhan? Kenapa? Ya, tetap Tuhan. Ya. Kalau kita nyanyi waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya, seringkali kita nggak sabar menunggu waktunya Tuhan. Ya. Makanya kadang-kala janji-janji dunia itu lebih cepat daripada janjinya Tuhan. Tapi beda, endingnya akan berbeda. Ya. Ketika kita mengandalkan dunia, pasti endingnya mungkin dia naik-naik, habis itu turun jatuh udah nggak bisa naik lagi. Ya. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, walaupun kita terpuruk, ya, bisa naik lagi, bisa naik lagi. Jadi kembali, yang kita percaya Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja, dia bisa mengubahkan segala sesuatu dalam sekejap. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya supaya kita bisa hebat, hebat dalam Tuhan?
Pertama yang kita harus lakukan adalah harus menyatu dengan sumber itu sendiri. Ya. Sama kalau kita lihat pohon yang ditanam di dekat sungai. Ya, misalnya kita lihat kalau daerah pengairan ada pohon di situ. Itu pohon itu walaupun musim kemarau dia tidak akan pernah mati. Ya, karena dia dekat sama sumbernya. Ya. Sama dengan kita juga. Kalau kita dekat sumbernya adalah Tuhan sendiri yang tadi tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa Tuhan itu sendiri, tanpa Yesus itu sendiri. Kalau kita menyatu dengan sumber itu, apapun yang saudara lakukan pasti Tuhan buat berhasil. Amin. Sama kalau kita lihat Raja Daud, selalu dikatakan apapun yang dia lakukan, dia selalu mengatasnamakan Tuhan ketika dia mengalahkan Goliat. Goliat begitu besar, masalah begitu besar, tapi dia katakan, aku datang dalam nama Tuhan Allah dan aku mengalahkannya. Sama kalau kita mengalami masalah dan kita menyatu dengan sumber, menyatu dengan Tuhan, pasti kita akan keluar dari masalah itu. Ya, pasti keluar dari masalah itu. Walaupun proses. Sama kalau kita lihat kisah bangsa Israel. Apa ketika dijanjikan Tuhan di Mesir, kamu akan saya bawa ke negeri yang berlimpah susu dan madu. Pasti semua senang. Tapi dari semua yang keluar, hanya 2 yang menikmati janji Tuhan. Hanya Yosua dan Kaleb. Lainnya mati di padang gurun. Ya. Sama juga janji-janji firman Tuhan. Kenapa tidak semua orang percaya bisa mengalami janji Tuhan? Hampir sama kisahnya dengan bangsa Israel. Mati dalam proses, tidak setia. Ya. Jadi harus menyatu dengan sumber. Tanpa menyatu dengan sumber semua akan sia-sia. Mungkin kelihatan berhasil tapi sebenarnya tidak berhasil. Ya. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 15 ayat 4 sampai 5, di situ dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuat dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Barang siapa yang tinggal di dalam aku, di dalam Tuhan, dan Tuhan di dalam kita, artinya menyatu, orang tersebut akan menghasilkan buah yang banyak. Ya, buah yang banyak. Ya. Kalau kita tanam pohon dan tidak ada buahnya, kira-kira dipelihara terus enggak? Pasti enggak. Ya, pasti dipotong. Ya. Sama yang bisa penjaga kebun anggur ketika Tuhan datang dan melihat pohon-pohon yang tidak berbuah, Tuhan katakan potong saja, nggak ada buahnya. Tapi pemilik kebun anggur biarkanlah setahun dulu, siapa tahu setelah dirawat tahun depan dia bisa menghasilkan buah. Jadi kita akan berhasil dalam hidup ini ketika kita menyatu dengan pokok anggur, yaitu Yesus sendiri. Ya. Kalau kita nyanyikan akulah tadi jalan kebenaran dan hidup. Kalau kita katakan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, jalan yang lurus, kalau kita ikuti pasti kita tidak akan tersesat. Ya. Banyak yang tersesat karena tidak mengikuti jalan Tuhan. Dikatakan di dalam aku dan aku di dalam kamu, kamu akan berbuah banyak, menghasilkan buah yang banyak. Bagaimana kita mau menjadi berkat bagi orang kalau kita nggak ada buah? Kalau orang datang, bisa nggak bagikan damai? Saya sendiri nggak ada damai.
Bisa nggak minta kasih? Dia sendiri nggak bisa mengasihi. Tapi kalau kita mempunyai buah-buah di dalam kehidupan kita, di mana ada pertengkaran, di situ kita jadi berkat. Di mana ada kegelapan, di situ kita menjadi terang. Ini ketika kita menyatu dengan pokok anggur yang benar, yaitu Yesus sendiri. Soalnya dikatakan, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Kalau kita menyatu, pasti kita akan menjadi dampak. Ya. Tapi kalau kita tidak menyatu dengan Tuhan Yesus, kita hanya menjadi masalah. Ya. Menjadi masalah. Bukan memberi solusi, tapi penyebab masalah. Saya kira tidak ada kamusnya orang Kristen jadi pembuat masalah. Harusnya orang yang menyatu dengan Tuhan adalah pemberi solusi di tengah di mana dia ada, di mana dia hidup. Nah, selanjutnya kita lihat tadi tokoh Salomo. Bagaimana dengan hikmat yang dimiliki oleh Salomo? Dikatakan di situ di 1 Raja-Raja 10 ayat 24, seluruh bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. Seluruh bumi, ya, dikatakan seluruh bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. Ada hikmat yang ditaruh Tuhan di dalam hati Salomo karena kedekatannya dengan Tuhan. Hikmat itu fungsinya untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah. Ya. Orang yang berhikmat pasti dia bisa menyelesaikan masalah. Dan hikmat itu berasal daripada Tuhan itu sendiri. Ketika kita menyatu dengan Tuhan, hikmat itu akan diberikan kepada kita. Maka kita akan jadi bijaksana, mampu membedakan mana yang menyenangkan hati Tuhan, mana yang berkenan di hadapan Tuhan, dan mana yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita sudah menyatu dengan Tuhan. Ini contoh yang dialami oleh Salomo, walaupun dia tidak sempurna. Di akhir hidupnya dia jatuh juga. Dikatakan Salomo itu berkat yang mencari dia, bukan dia yang mencari berkat. Ya. Ada orang yang mencari uang, tapi ada juga orang yang dicari uang. Ada orang yang mencari pekerjaan, tapi ada juga orang yang dicari pekerjaan. Nah, Salomo ini bukan dia yang mencari pekerjaan, tapi mencari berkat, tapi berkat yang mencari Salomo. Ya, coba kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 25. Di situ dikatakan mereka datang masing-masing membawa persembahannya, yakni barang-barang perak dan barang-barang emas, pakaian, senjata, rempah-rempah, kuda dan bagal, dan begitulah tahun demi tahun. Ini yang dialami Salomo ketika dia punya kedekatan dengan Tuhan, punya hubungan yang intim dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan. Dikatakan orang-orang, bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya tiap tahun, bukan hanya setahun sekali, tapi setiap tahun demi tahun. Berarti sepanjang pemerintahan Salomo, bangsa-bangsa yang ditaklukkan di sekitarnya membawa upeti kepada Salomo, berupa barang-barang perak, barang-barang emas, pakaian, senjata, rempah-rempah, kuda, dan semua yang dibutuhkan dalam kerajaan Salomo. Siapa yang membuat semua itu? Tuhan. Karena kedekatan Tuhan dengan Salomo. Apakah kita juga bisa mengalami hal seperti itu? Bisa. Bangun kedekatan kita dengan Tuhan. Ya. Kita akan mengalami hal-hal yang firman Tuhan katakan, apa yang tidak pernah kamu pikirkan, yang tidak pernah kamu, firman Tuhan katakan, apa yang tidak pernah kamu pikirkan, yang tidak pernah kamu bayangkan, Tuhan akan membuat dalam hidup. Ya.
Ini saya alami. Ya. Di tempat saya ada sekarang 40-an. Dan itu kita dipanggil untuk apa sih? Kalau kita renungkan, saya sudah sekian tahun jadi Kristen. Ya, makanya kalau kita lihat di daerah-daerah misalnya Kupang ke sana, Papua, saudara kita yang dari gereja Bawang Putih, ya, saudara kita yang seberang, ketika mereka datang ke Papua, kamu udah bertahun-tahun jadi Kristen, tapi kamu miskin terus. Coba itu Tuhan kami, dikasihlah bantuan segala, akhirnya tidak agama, sudah. Ya. Sama, Kupang juga. Kamu bertahun-tahun jadi Kristen tapi hidupmu kok menderita. Tapi bukan berarti kita belajar teologi kesuksesan. Ya. Di dalam Tuhan, ya ada juga orang yang menderita. Ya, karena Tuhan izinkan seperti itu. Ya. Bukan berarti kita ikut Tuhan, semua akan jalan seperti jalan tol. Nggak ada masalah. Namanya juga kaki masih nginjak tanah, pasti masalah, masih ada. Ya mungkin tadi mau datang ke gereja ada masalah. Tapi ketika kita menyatu dengan Tuhan, pasti Tuhan akan berikan jalan keluar untuk setiap masalah yang kita hadapi. Ya. Nanti ketika kita sudah ada di kuburan baru nggak ada masalah. Ya. Yang jadi masalah ya orang yang masih hidup, ketika kuburan digusur ya harus diusahakan lagi gitu. Tapi yang sudah mati udah nggak tahu apa-apa gitu. Ya. Jadi kembali ketika kita menyatu dengan Tuhan, bangun pagi-pagi, coba kita mulai bangun mesbah keluarga. Ya. Mesbah keluarga. Kita mungkin nyanyi satu lagu, tapi kita menikmati hadirat Tuhan. Pasti sepanjang hari itu kita akan lewati dengan penuh damai sejahtera. Ya. Sukacita. Ya. Saya ngajar di saat STT, pasti selalu ada jalan keluar. Ya. Nah, dikatakan Salomo itu bukan dia mencari berkat, tapi berkat yang datang mencari dia. Mungkin kalau kita bergerak dalam bidang usaha, bukan kita yang mencari proyek, tapi orang yang mencari kita. Karena mungkin pernah dengar nama kita, pernah melihat pekerjaan kita yang bagus misalnya, berkualitas. Atau ada orang lain yang menceritakan, ini bapak ini loh, ahli dalam ini. Ya. Tuhan yang menghubungkan satu dengan yang lain. Ya. Sama, ini contoh. Kami juga mengelola satu SMK ya, tadi SMK Paulus Palalang. Nah dengan ada gempa bumi di Cianjur, jadi ketemu banyak orang. Ketemu dari Semarang yang juga mengelola sekolah, ketemu dari Jakarta. Jadi kita ketemu apa yang bisa kita kerjakan sama-sama. Nah itu tidak pernah terbayangkan. Ya. Jadi di tengah bencana pun ada berkat. Ya. Jadi jangan kita selalu melihat masalah sebagai sesuatu yang kayaknya Tuhan gak senang sama kita. Tapi seringkali masalah Tuhan izinkan terjadi untuk membuat kita naik level lagi, level berikutnya. Ya. Jadi kalau kita lihat lagi di dalam Amsal 10 ayat 22, di situ dikatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Bukan berarti kita gak usah kerja. Ya kita berdoa aja seharian, pasti berkat datang sendiri. Itu salah juga. Ya. Alkitab bagian lain katanya, kalau nggak mau bekerja jangan dia makan. Ya, jangan kita hanya lihat per ayat. Ya, tapi saling melengkapi satu dengan yang lain. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, artinya hanya orang yang menyertakan Tuhan di dalam pekerjaannya, dalam usahanya pasti diberkati oleh Tuhan. Ya. Kalau dia berjalan dengan kekuatannya sendiri, mungkin awalnya kelihatan berjalan, tapi akhirnya akan jatuh juga. Tapi ketika kita menyertakan Tuhan, dikatakan berkat Tuhan menjadikan orang kaya, susah payah tidak akan menambah. Susah payah artinya mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kemampuannya, tidak akan membuat dia kaya. Ya.
Tapi Tuhanlah yang membuat semuanya. Makanya dikatakan tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa Tuhan. Ya, semua terjadi atas kehendak Tuhan. Makanya seringkali kita berdoa di akhir doa Bapa kami itu kalau biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Artinya serahkanlah total sama Tuhan. Biarlah Tuhan yang punya kehendak semuanya. Manusia boleh berusaha, tapi yang menentukan adalah Tuhan. Jadi bagaimana dengan yang tidak berasal daripada Tuhan? Misalnya di daerah saya itu banyak ya, di daerah Toraja, walaupun 90% orang Kristen di sana, tapi masih percaya adat-adat seperti itu. Masih percaya ya, katanya kalau dipotongkan kerbau kalau ada orang mati. Ya, om saya meninggal itu disimpan itu 2 tahun, ya, bukan 2 tahun, 5 tahun di atas rumah. Jadi tiap malam kami tidur sama mayat. Ya, saya bagian kasih makan, itu masih kecil. Kepercayaan mereka kalau belum dipestakan itu masih hidup. Jadi model rumahnya tiga tingkat gitu ya. Di sebelah sana di dalam rumah itu 3, di bawah mayat, di atas, kita di bawah tidur. Jadi selama 5 tahun itu kami tidur sama mayat. Karena belum dipesta. Ini saudara-saudara masih pergi merantau, ada yang ke Papua untuk cari uang untuk dipestakan, untuk beli kerbau, beli babi. Kerbau itu bisa puluhan kerbau, tergantung stratanya. Babi bisa ratusan babi dipotong. Jadi saya bagian kasih makan. Saya bawa nasi, bawa ini, baru ngomong. Ini makannya. Dulu kan masih pengetahuannya masih terbatas gitu ya. Jadi ya kita masih ngomong sama mayat. Itu kepercayaan mereka bahwa kalau masih belum dipestakan, ya masih hidup, masih sama-sama. Nanti sudah dipestakan baru udah kembali ke alam. Jadi supaya dia selamat, semakin banyak kerbau yang dipotong, semakin cepat masuk surga. Nah, bukan karena percaya Yesus, semakin banyak babi, semakin ini dipotong, semakin cepat masuk surga. Makanya budaya yang memiskinkan. Orang Toraja pergi merantau, kerja, hanya pulang untuk ngurus orang tuanya, dipotongkan kerbau. Satu kerbau yang berlang itu bisa ada yang harga 700 juta. Paling murah babi itu harga 20 juta. Nah kalau dipotong 100 ekor, bisa dibayarkan. Hanya pergi bekerja hanya untuk dibuang-buang. Tapi itu karena kepercayaan. Ya. Sama model sekarang juga banyak orang walaupun Kristen tapi masih pergi mencari kekayaan sama dukun, sama orang-orang beramal. Buat apa itu kan? Nah, kita udah percaya Yesus di atas segala Tuhan, di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, berarti dukun itu di bawah Tuhan. Cuma kadang dukun lebih cepat jawabannya daripada Tuhan. Benar gitu? Ya banyak yang mau ke dukun, tapi dukun ya itu kan tangan kanannya setan, ya kan? Setan itu tidak pernah kasih gratis, benar? Awalnya gratis kayak narkoba gitu kan? Awalnya gratis, tapi kalau sudah ketagihan, nggak ada yang gratis. Ya. Jadi tempat saya itu banyak orang yang cari kekayaan juga seperti itu. Tapi ujung-ujungnya banyak yang gila, banyak anaknya yang idiot, karena jadi tumbal. Nggak ada yang gratis. Setan itu nggak pernah kasih gratis. Hanya Tuhan Yesus yang kasih gratis. Tuhan Yesus tidak pernah menuntut, saya sudah mati di kayu salib, kamu harus begini, enggak. Tuhan Yesus tidak pernah menuntut, tapi dia memberi pilihan. Kamu percaya, surga tempat. Kamu nggak percaya, udah neraka tempat. Yesus itu tidak pernah memaksa, tapi dia memberi pilihan. Tapi setan, dia memaksa.
Karena dia mencari pengikut. Dia nggak mau sendiri lagi neraka. Makanya kalau kita mencari setan di mana? Setan di kuburan? Nggak ada setan di kuburan, udah temannya semua di situ. Setan biasa di mana? Ya, di gereja. Di gereja banyak setan. Dia tiup-tiup lagi khotbah pendetanya, dia tiup. Nah, ya, tapi di sini nggak ada. Di sini serius mau mendengar. Sia-sia kita datang ke gereja kalau dia nggak pulang nggak bawa apa-apa kan? Ya, iya sia-sia datang ke gereja. Ya. Kalau kita nggak bawa apa-apa, harusnya kita datang ke gereja pulang ada perubahan. Yang datang mukanya 60 tahun pulang jadi 16 tahun mukanya. Nah, kagetlah tetangganya, kenapa ini? Oh, mau pulang kok jadi muda kelihatan. Oh, karena diubahkan Tuhan di gereja. Nah itu. Kalau dia datang muka 16 pulang muka 60, aduh. Khotbah pendetanya tentang bertobat terus kali. Jadi murung. Ya. Jadi kembali ke sini ya. Jadi setan itu hanya menipu ya. Tidak ada yang kekal yang setan bisa tawarkan, tapi Yesus menawarkan hidup yang kekal.